Oh, iya. Saya coba share ya. Ya. Ya, jadi Pak Zulianto Zakaria ini, Dr. Zulianto Zakaria ini merupakan dosen ya di Departemen Biologi, ya, jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Selamat pagi Pak Zul. Assalamualaikum, apa Pagi, kabarnya? Waalaikumsalam Kang Ya, Najmi, Alhamdulillah ya, sehat. ya. Manggilnya masih Kang aja ya. Oke, Ya, ya jadi nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Nanti siapa tahu ada yang ingin ke Gorontalo untuk melihat langsung ya bagaimana Tarsius di sana ya dan juga mungkin penelitian atau mungkin ikut program Kampus Merdeka ya di Universitas Negeri ya, Gorontalo ya. Insya Allah. Jadi ini nomor telepon yang bisa dihubungi 0813 2177 2203 ya. Atau via email ya Zulianto ya underscore Zakaria ya, at ung.ac.id ya. Dan beliau ini ya, fokus risetnya ini berkaitan dengan konservasi, ya, primatologi, biogeografi, kemudian animal taxonomy, ya, taksonomi hewan, ya, dan juga fisiologi hewan. Ya. Dan beliau merupakan dosen ya, dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Biologi. Ya. Kemudian pendidikannya beliau merupakan doktor ya. Ini masih baru ya. Ya, jadi dokter dari apa Departemen Biologi Universitas Indonesia ya, dengan judul disertasinya Ekologi dan Evolusi Tarsius ya di Semenanjung Utara ya ini Pak Zul ya. Iya, Semenanjung Utara Kepulauan Sulawesi ya. Kemudian S2 beliau tempuh di Departemen Biologi ya Institut Teknologi Bandung ya dan S1-nya di Universitas Negeri Gorontalo ya di Departemen Biologi ya. Kemudian publikasinya ya, saya kira nggak harus saya banyakkan ya, jadi cukup banyak ya beliau ini. Dan terakhir ini yang terbaru dan ini dipublish di salah satu jurnal top tier ya di bidang primatologi ya, yaitu International Journal of Primatology ya. Dan beliau sebagai apa first authornya ya. Dan ini dengan judul Quantitative Analysis of Tertiary Duet Calls from Field Surface Reveals a New Acoustic Form in Gorontalo, Indonesia. Dan yang lainnya juga nanti bisa dicari ya di Google Scholar ya. Dan di antara buku yang beliau tulis adalah bersama dengan rekan-rekannya ya, yaitu Kitosan Cangkang Kerang Kamunya kan Bulu ya, daripada kalian diterbitkan gak oleh konsen. Ideas Publishing. Oke, tanpa berlama-lama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Zulianto Zakaria ya, untuk memberikan ya paparannya ya pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak menggali informasi dan juga belajar dari beliau ya. Dan jika ada hal-hal yang nanti akan ditanyakan, dipersilakan ya nanti di akhir setelah beliau paparan. Silakan Pak Zul. terima kasih Kang Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik. Slide saya terlihat Oke. di screen. Ada ya? Baik, ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara di depan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, karena merupakan apa ya, tidak biasanya saya diundang untuk bicara ini di
kampus lain. Sebenarnya ini adalah bagian dari disertasi saya, dan mungkin dari hasil penelitian ini akan ada beberapa insight yang mungkin bisa kita jadikan penelitian, khususnya buat mahasiswa yang sementara mencari judul untuk penelitiannya. Memang Tarsius itu hanya tersebar di Sulawesi dan beberapa bagian Sumatera dan Kalimantan, tapi inti dari penelitian saya itu dengan penggunaan bioakustik itu punya dampak yang saya sendiri pun ketika menjalannya tidak pernah membayangkan akan sebesar ini dampak penelitian saya. Tapi orang akan melihat, oh hanya rekaman suara, tapi itu bisa punya dampak yang besar. Jadi sebelum kita lanjut, saya mungkin sedikit pengantar dulu bagaimana komunikasi yang terjadi antar hewan. Seperti yang telah kita pahami bersama bahwa hewan menggunakan komunikasi visual, kemudian akustik, dan beberapa macam komunikasi lain yang kemudian itu berdampak pada perilaku, entah itu perilaku reproduksi, perilaku pertahanan, dan sebagainya. Tapi saya mengutip satu teori dari Dawkins and Krebs. Dia menyatakan bahwa ketika fauna berusaha memanipulasi sebuah benda mati, maka satu-satunya jalan keluar yang dia bisa gunakan yaitu menggunakan kekuatan fisik. Contoh, ketika membuang kotoran itu berinteraksi dengan segumpal kotoran, yang dia bisa lakukan adalah mendorong paksa kotoran tersebut untuk sampai kepada tempat atau sarangnya. Namun ketika objek yang ingin dicari oleh hewan tersebut adalah hewan atau fauna lain yang hidup, dia dapat mengeksploitasi indera dan otot-otot hewan yang ingin dia kendalikan tersebut dengan cara komunikasi akustik misalkan. Contoh, ketika jangkrik jantan ingin mencari pasangannya, dia cukup duduk, bernyanyi, dan betina itu akan datang kepadanya di bawah kekuasaannya sendiri. Itu sesuatu dampak luar biasa dari komunikasi yang terjadi pada hewan. Anda juga pernah mungkin mendengar bagaimana tarian Wegel, tarian kibasan yang terjadi pada lebah, itu juga merupakan bentuk komunikasi visual, tapi yang kita akan fokuskan di sini adalah bagaimana komunikasi pada hewan secara akustik. Ini beberapa teori yang mungkin adik-adik sudah tahu bahwa ketika ada sebuah informasi yang dikirimkan oleh pengirim ke penerima, biasanya itu akan didengar oleh semua orang yang punya indera yang sama, tapi biasanya dia akan menyisipkan pesan-pesan spesifik atau pesan khusus yang hanya akan dimengerti oleh si penerima. Contoh, ketika kita berbicara tentang kasus pada sebuah soundscape, di sini ada sebuah burung, dia hanya akan memberikan satu irama dengan ritme tertentu yang akan dikenali oleh pasangannya. Mungkin ini masih akan abstrak. Tolong perhatikan suara dari rekaman. Terdengar suaranya? Ya, terdengar. Oke. Ya, kira-kira dari rekaman tadi, adik-adik mungkin bisa menebak ada berapa fauna atau suara yang bisa dibedakan dari suara tadi. Ada berapa jenis hewan kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin
Dini Zakiatul Fitri. Tebak saja berapa suara kira-kira yang tadi muncul dari rekaman yang saya putar tadi. Ada yang bisa bantu? Atau Anissa Fitri Kamila mungkin bisa menebak berapa kira-kira? Siti Solihah. Silakan Siti. Iya, Pak. Ya, izin menjawab mungkin sependengaran saya ada 3 suara fauna yang berbeda, Pak. Ada 3 fauna ya, ada 3 fauna. Kalau yang lain mungkin punya pendapat berbeda? Oke. Izin menjawab, Pak. Satu Ya, suara, silakan. Pak. Anissa ya, Anissa. Satu suara Iya, saja ya. satu jenis. Oke. Satu jenis hewan ya. Oke, sekarang mungkin kita coba lihat spektrogramnya. Jadi suara tadi itu bisa kita olah dengan menggunakan software khusus. Biasanya kita pakai Audacity atau Raven. Raven ini aplikasi pengolah suara yang bisa menampilkan spektrogram dari suara tadi. Dan ini tersedia, sebenarnya berbayar, tapi untuk pelajar atau mahasiswa Indonesia itu gratis. Adik bisa langsung kunjungi websitenya untuk download. Coba saya share screen untuk suara tampilan dari aplikasinya. Bisa terlihat? Oke. Terlihat, Pak. Oke, ini adalah bentuk spektrogram dari suara yang tadi kita dengarkan. Nah, tadi ada yang bilang 3, ada yang bilang 1. Sekarang kalau kita lihat, ternyata ada beberapa bentuk spektrogram yang kemudian bisa kita identifikasi. Suara pertama, ini kita dengarkan. Terdengar? Ini kira-kira suara apa? Suara orang ya? Terdengar suara rekamannya? Terdengar, Pak. Ya. Ini kan seperti orang yang sementara bercerita ya. Kebetulan saya merekamnya di dekat masjid dan kebetulan suara dari masjid yang terdekat itu terekam. Jadi itu pertama. Kalau kita anggap manusia bukan fauna ya kita skip. Sekarang suara nomor 2. Ini adalah suara burung ya. Oke. Suara yang ketiga. Ini suara jangkrik yang tadi. Tapi jangkrik 1 atau suara serangga 1. Terus suara yang keempat. Oke. Terdengar berbeda dari suara yang tadi karena memang kita bisa lihat frekuensinya itu dia berbeda. Yang satu frekuensinya berada di 4 kHz, yang satunya berada di 6 kHz. Oke. Terus suara yang kelima, ini yang tadi, yang agak beda suaranya. Oke. Jadi sebenarnya dalam satu suara itu akan ada tumpang tindih frekuensi dari berbagai macam jenis hewan, namun dengan adanya spektrogram kita bisa membedakan bunyi dari hewan tertentu berdasarkan bentuk dan pola spektrogramnya. Jadi sebenarnya informasi yang terdengar remeh atau rekaman yang mungkin menurut kita biasa saja menyimpan berbagai macam informasi yang mungkin terlupakan atau tidak bisa kita amati secara langsung. Ini salah satu keunggulan dari penggunaan bioakustik. Tidak halnya seperti penggunaan kamera trap yang harus menangkap citra atau visual dari satu objek. Penggunaan bioakustik itu dia bisa 360 derajat dari device atau alat yang kita pakai. Jadi 360 derajat di sekitar lokasi di mana kita merekam itu bisa menangkap
kehadiran dari semua fauna yang ada di sekitar itu. Makanya kita sering menggunakan istilah soundscape. Oke, setelah kita tahu pentingnya akustik tadi, sekarang kita akan kembali ke kasus Tarsius. Kenapa Tarsius itu menjadi penting pola komunikasinya? Seperti yang adik-adik tahu bahwa sebagian besar hewan itu menggunakan pola komunikasi akustik itu untuk memilih pasangan. Jadi beberapa hewan itu memilih pasangan dengan mengeluarkan satu suara spesifik yang kemudian hanya akan dipahami oleh spesies yang sama. Nah, pada Tarsius itu ini sangat penting di dalam Tarsius karena karakter pembeda antara satu jenis Tarsius dengan Tarsius yang lain itu adalah pada bentuk vokalisasi atau pola panggilan duetnya. Jadi biasanya Tarsius itu ketika dia kembali ke sarangnya, dia akan mengeluarkan satu suara yang spesifik yang hanya akan dipahami oleh spesies yang sama. Nah, menariknya adalah saya baca sedikit tentang Sulawesi. Kenapa Sulawesi menjadi menarik? Karena Sulawesi seperti yang Anda lihat dalam animasi ini, itu merupakan salah satu perpaduan dari beberapa lempeng Asia dan Australia yang kemudian menyatu membentuk Pulau Sulawesi saat ini. Sehingga Pulau Sulawesi itu memungkinkan terjadinya perpaduan antara fauna dari Asia dan fauna Australia. Kita bisa menemukan kantung dan juga bisa menemukan beberapa hewan-hewan Asia di Sulawesi, tapi biasanya merupakan perpaduan. Nah, salah satu yang unik adalah pada Tarsius. Tarsius itu merupakan primata terkecil, primata nokturnal terkecil, ukurannya kurang lebih 100 gram ya, sangat kecil. Dia punya kemampuan untuk merotasi kepalanya hingga 180 derajat. Dan yang menarik adalah Tarsius itu terdiri atas 3 genus. Genus Cephalopacus yang tersebar di Kalimantan dan sebagian Sumatera. Kemudian genus Carlito atau Siricta, Tarsius siricta yang tersebar di Filipina. Dan Tarsius Sulawesi atau Tarsius tarsier. Tarsius tarsier ini secara taksonomi itu sampai saat ini sudah dideskripsikan menjadi 12 spesies yang berbeda. Sementara saudaranya yang Carlito dan Cephalopacus itu sampai saat ini masih dideskripsikan sebagai satu spesies tunggal. Mengapa ini terjadi? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Sulawesi itu merupakan perpaduan antara fauna Asia dan Australia, sehingga endemisitas di Sulawesi itu lebih tinggi dibandingkan beberapa daratan utama lainnya. Nah, ini adalah 12 spesies yang telah berhasil dideskripsikan, mulai dari Tarsius sangirensis di bagian utara, paling utara Sulawesi, hingga Tarsius fuscus di bagian selatan. Dan yang menarik adalah setiap jenis Tarsius tadi mencirikan karakter duet call yang sangat berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Kita bisa lihat bersama dalam spektrogram yang saya tampilkan, antara satu bentuk akustik dengan bentuk akustik yang lain itu sangat berbeda, dan ini menjadi salah satu faktor yang menjadi karakter utama untuk membedakan spesies-spesies Tarsius di Sulawesi. Menariknya adalah ketika data akustik ini disandingkan dengan data genetik, data genetik juga menunjukkan pola yang sama, bahwa ketika terjadi perbedaan bentuk akustik, maka juga akan membentuk clade yang terpisah dalam pohon filogen ini. Ini data dari Driller 2015 dengan menggunakan 2 marka, paternal maupun maternal, SRY dan mitokondria dan mikrosatelit. Itu terlihat bahwa masing-masing spektrogram yang berbeda itu membentuk clade yang terpisah dalam phylogenetic tree. Menariknya di bagian utara Sulawesi itu deforestasinya sudah semakin tinggi,
diperkirakan sekitar 55.000 hektar hutan di bagian zona kontak ya, zona kontak antara Tarsius Spektrum Gursky dan Tarsius Supriyatna itu hilang, dan zona ini juga diperkirakan merupakan zona kontak pertemuan antara makaka nigrasens dengan makaka heki. Sehingga penelitian kami itu ingin melihat bagaimana sebenarnya pola vokalisasi dan distribusi dari masing-masing bentuk akustik tadi dengan menggunakan pendekatan survei lapangan. Kami melakukan perekaman kurang lebih sekitar 600 km di bagian pesisir selatan dan sekitar 800 km lebih di bagian utara Sulawesi. Dan antara satu titik dengan titik yang lain terpisah sekitar 100 sampai 200 km. Hasil rekaman tadi itu kemudian kami analisis dengan menggunakan software yang telah kami tunjukkan tadi, dengan menggunakan Raven, untuk melihat nilai frekuensi puncak dari masing-masing parameter. Contoh, ketika tadi kita melihat ada semacam sequence atau urutan nada, saya ingin melihat kira-kira frekuensi puncak untuk nada pertama itu berapa. Kemudian frekuensi tertinggi dalam sebuah nyanyian atau sebuah urutan nada itu berapa. Frekuensi terendahnya berapa, berapa durasinya. Itu semua saya ukur secara manual dan setiap data saya bandingkan. Fakta lapangan saya ternyata ada beberapa populasi yang berada di daerah batas persebaran. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa ternyata satu bentuk Tarsius dengan Tarsius yang lain itu sangat berbeda bentuk akustiknya. Namun yang menarik adalah apa yang akan kita temui ketika dua bentuk akustik tadi bertemu. Maksud saya ketika ada satu bentuk akustik jenis A dengan B bertemu, apa yang terjadi di daerah perbatasan keduanya. Itu kemudian yang saya analisis, sehingga analisis saya dibagi menjadi dua. Analisis diskriminan dengan menggunakan konspesifik, data murni tanpa daerah boundary, dan analisis dengan menggunakan populasi di daerah boundary, sehingga saya sebut dengan LDA heteroconspecific. Berikut adalah hasil survei saya di pantai selatan. Saya menemukan 82 duet call dari 49 lokalitas dengan kurang lebih sekitar 1.745 prase. Data lapangan saya menemukan mulai dari bagian utara Manado di Tangkoko itu saya menemukan bentuk yang konsisten Tarsius Spektrum Gursky, merupakan ciri khasnya Tarsius bentuk Manado, hingga di bagian timur dari Sungai Bone itu sendiri. Jadi sampai di bagian batas sungai itu saya masih menemukan bentuk akustik yang sama dengan bagian ujung timur Sulawesi tadi. Bentuknya mirip. Menariknya ketika saya pindah menyeberangi sungai, pindah ke sisi lain sungai, saya menemukan bentuk akustik yang berbeda, yang kami sebut dengan bentuk akustik Labano. Karena bentuk akustik ini punya urutan nada yang berbeda dibandingkan dengan bentuk akustik sebelumnya. Bentuk akustik Labano ini kami temukan mulai dari Sungai Bone hingga di bagian Sungai Paguyaman. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, ketika saya pindah dari Sungai Paguyaman menyeberang sisi lain dari Sungai Paguyaman, saya menemukan bentuk suara yang lain dari akustiknya. Di bagian lain dari sisi sungai ini saya menemukan bentuk akustik Gorontalo yang kalau kita lihat di spektrogram sangat berbeda dengan bentuk sebelumnya, di mana bentuk tadi agak naik di bagian ujung frase, sementara ini menurun di ujung frasenya. Bentuk ini saya temukan mulai dari Paguyaman hingga di bagian Sungai Ogo Ansam di bagian Sulawesi Tengah. Seperti dugaan kami, di bagian sungai ini, bagian timurnya itu masih menunjukkan pola yang sama dengan bentuk akustik Gorontalo. Namun ketika kita berpindah
atau beralih ke sisi lain dari sungai tersebut, saya menemukan adanya bentuk akustik lain dari bentuk akustik lain dari Tarsius tersebut. Ini kita sebut dengan bentuk Tarsius Tinombo yang merupakan ciri khas dari Tarsius Wallace. Sehingga dengan demikian dalam penelitian di bagian pesisir selatan saya menemukan bahwa batas akustik satu dengan akustik yang lain ditentukan atau dipisahkan oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Bone, Sungai Paguyaman, dan Sungai Palasa. Adik-adik yang saya hormati, banggakan, berbeda dengan pantai utara, selatan, pesisir selatan, pantai utara atau pantai utara kita menemukan tidak adanya barier geografis tadi. Yang kita temukan adalah zona kontak. Jadi perpaduan antara satu bentuk akustik dengan bentuk akustik yang lain. Seperti yang kita bisa lihat bersama dalam gambar ini, antara satu bentuk akustik dengan bentuk akustik yang lain itu muncul dalam satu spektrogram. Jadi ada satu individu yang memunculkan bentuk seperti bentuk Manado, dan bentuk yang lain memunculkan bentuk seperti Labanu. Sehingga kelompok ini kami sebut dengan kelompok heterokonspesifik, karena dalam satu kelompok dibangun oleh dua individu dari jenis yang berbeda, satu jenis Manado, satu jenis Labanu. Fakta yang sama juga kami temukan pada lokalitas Zuriati. Di Zuriati ini kami menemukan satu populasi, satu kelompok Tarsius dengan dua individu yang berbeda. Satu individunya adalah bentuk Manado, bentuk Gorontalo, dan satu individunya adalah bentuk Labanu. Menariknya, kalau adik-adik lihat, dalam spektrogram ini, kedua bentuk betinanya mengekspresikan vokalisasi dalam waktu yang sama dan terlihat satu menaik bagian akhir frasenya dan satu turun di akhir frasenya, sehingga bentuk akustik ini atau spektrogram tersebut menyadarkan kami akan kehadiran dari bentuk akustik baru tadi, bentuk akustik Labanu. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik yang saya banggakan, zona kontak terakhir yang kami temukan adalah di daerah Lenju, di bagian Sulawesi Tengah, di mana di titik ini tidak seperti hanya dua titik sebelumnya, kami hanya menemukan satu kelompok, di mana kelompok betina ini itu mengawali frasenya dengan frase bentuk Gorontalo, yang kemudian secara bertahap berubah bentuk menjadi Tinombo. Bisa dilihat di sini bahwa gradasinya terjadi secara bertahap, mulai dari bentuk Gorontalo, kemudian secara berangsur-angsur kemudian berubah menjadi bentuk Tinombo, bentuk Tarsius Wallace. Hasil analisis diskripingan kami menemukan bahwa keempat bentuk akustik itu memang mengelompok dan terpisah berdasarkan analisis statistik yang telah kami lakukan. Bentuk Labanu, bentuk Gorontalo, bentuk Manado, dan bentuk Tinombo. Kemudian, seperti yang dugaan kami, ketika kami masukkan data pada daerah batas persebaran atau faunal boundary antara satu akustik dan bentuk akustik yang lain, tingkat pengelompokannya menurun. Kenapa? Karena memang ada beberapa populasi yang memiliki fase intermediate atau fase antara. Nah, hasil penelitian kami yang menarik adalah bahwa kami menemukan 4 bentuk akustik dari 3 bentuk akustik yang telah diketahui sebelumnya. Tarsius spectrumbuski, Tarsius supriyatna, dan Tarsius Wallace. Bentuk keempat merupakan bentuk baru dan kemungkinan besar merupakan spesies yang terpisah dari ketiga spesies yang lainnya. Dan kami menemukan batas persis dari satu bentuk akustik dengan bentuk akustik yang lain. Batas di bagian pesisir selatan ditandai dengan adanya sungai-sungai besar seperti Sungai Bone, Sungai Paguyaman, dan Sungai Palasa. Sementara di bagian utara itu adanya zona kontak yang merupakan yang ditandai dengan adanya kelompok heterospesifik. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik yang saya banggakan, kami menduga populasi Labanu merupakan populasi yang terpisah
karena memang didukung juga oleh data genetik yang sudah dipublikasikan oleh Driller, dan kami menduga ini adalah harusnya masuk dalam kategori endangered menurut IUCN, dan semoga kedepannya ini bisa menjadi satu usulan atau satu tulisan lagi untuk mendeskripsikan jenis baru di daerah Semenanjung Utara Sulawesi. Hasil yang menarik lain adalah dari penelitian kami berhasil mendeskripsikan extent of occurrence atau daerah distribusi dari masing-masing bentuk akustik dengan presisi yang sangat tepat. Biasanya daerah distribusi dari satu spesies dengan spesies yang lain itu hanya dibuat secara kasar tanpa data yang real atau data dalam bentuk, maksudnya dalam data yang sangat detail. Namun kami berhasil mengidentifikasi sampai pada batas di mana satu jenis bentuk akustik itu dipisahkan oleh bentuk akustik yang lain. Mungkin di akhir perkuliahan ini adik-adik bertanya, Pak, kami kan tidak punya tarsius di sini, di Jawa. Terus apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya penelitian kami ini malah membuka satu cakrawala baru, bahwa sebenarnya penelitian bioakustik itu merupakan penelitian yang sangat helpful, sangat membantu, khususnya untuk penelitian mahasiswa S1, S2, dan S3, dan juga berfungsi dalam monitoring satwa liar. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa suara itu bisa punya daya jangkauan yang lebih besar dibandingkan dengan kamera trap, dan beberapa device atau beberapa alat perekam itu bisa digunakan untuk merekam secara otomatis dalam waktu berbulan-bulan, dan kita bisa memprogramkan kapan dia akan merekam, berapa lama durasinya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa frekuensi yang kita akan ambil, dan parameter-parameter yang lain kita bisa ukur, dan kita bisa tempatkan alat tersebut di daerah yang terisolir, yang sangat ya biasanya di hutan, tanpa adanya intervensi. Setelah 1 bulan baru kita panen datanya. Dan alat tersebut relatif terjangkau ya. Mungkin untuk ukuran mahasiswa ini Pak mahal Pak, sekitar 90 US dollar, tapi untuk ukuran beberapa dosen kolaborasi itu cukup murah dibandingkan kita harus melakukan atau membeli alat yang sampai 15.000 dolar. Ini alatnya alatnya audio mode, itu cukup 3 baterai A2 itu bisa dapat merekam hingga sampai 1 atau 2 bulan di daerah yang terisolir. Setelah itu apa yang kita bisa dapat? Data yang tadi dalam jumlah yang sangat besar itu sebenarnya kita bisa olah dengan menggunakan beberapa tools seperti Arbimon. Arbimon adalah sebuah website yang menyediakan analisis spektrogram, di mana mereka membangun sebuah database berdasarkan bentuk nada dari setiap hewan yang pernah mereka rekam, dan kemudian kita bisa mengidentifikasi jenis hewan tersebut berdasarkan bentuk akustiknya. Ini adalah sebuah kasus yang dipakai di daerah Panama. Adik-adik bisa lihat di sini bahwa mereka bisa memperkirakan kira-kira kelimpahan atau spesies apa saja yang ada di sana itu bisa terdeteksi dengan menggunakan serangkaian audio mode yang kemudian ditempatkan dengan desain sedemikian rupa, dan mereka bisa mengetahui kira-kira hewan-hewan tersebut itu aktifnya di jam-jam berapa, atau bisa dengan mudah kita temui di waktu-waktu kapan. Contoh, hewan-hewan nokturnal biasanya akan mudah kita dapatkan di pukul 17 sampai 18, kemudian turun lagi. Hewan-hewan diurnal itu biasanya di pagi hari jam 5 sampai jam 6 subuh itu sangat banyak suaranya dikeluarkan, dan kemudian secara gradasi turun.
Eh, dan itu juga kita bisa melihat status konservasi dari masing-masing hewan tersebut. Mereka menemukan satu hewan dengan kategori endangered, 2 yang vulnerable, 3 yang near threatened, dan seterusnya. Jadi sebenarnya data-data yang menurut kita biasa saja, data akustik itu data yang tidak eh, berguna gitu ya. Ketika kita masuk lapangan kan kadang-kadang kita untuk dapat data itu harus effortnya agak lebih ya. Apalagi yang sudah pernah masuk ke hutan, mereka akan tahu persis bagaimana mendapatkan data itu. Dan sangat disayangkan sekali kalau kita hanya menggunakan data-data visual. Kalau tanpa kita mengabaikan data soundscape-nya. Sebenarnya masih banyak analisis yang bisa kita lakukan untuk soundscape, termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa mengukur aktivitas antropogenik. Karena seperti yang kita dengarkan di awal spektrogram tadi, biasanya bunyi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu cenderung konstan dan dia berada di frekuensi di bawah 2 kHz. Tapi kalau nada atau yang disebut dengan biofoni itu biasanya menghasilkan suara yang berada di atas rentang 4 kHz ke atas. Dan dia memiliki modulasi yang spesifik, tidak konstan seperti hanya aktivitas antropogenik. Kita bisa melihat itu dan melakukan analisis dengan data-data tersebut. Saya akan sangat terbuka jika ada yang berkenan untuk bertanya tentang bagaimana analisis tersebut, dan mungkin kita akan berkembang di sesi diskusi. Demikian mungkin paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulianto Zakaria. Jadi ini kenapa diberi judul ya perkuliahan ini tadi ya, ekologi Tarsius, terus kemudian perspektif dari penelitian lapangan itu karena apa? Kita bisa melihat hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain gitu ya. Misalnya tadi ya, Pak Zul tadi sudah menjelaskan ya. Jadi bagaimana dari suara saja itu bisa banyak informasi yang kita bisa gali, ya. Misalnya dari sisi keragaman jenis, ya. Terus kemudian juga dari bagaimana keragaman di dalam dalam satu kelompok hewan, ya, atau juga di kelompok hewan yang berbeda. Gitu. Jadi dan ini menjadi salah satu karakter ya, selain karakter genetik ya, karakter morfologi ya, dan juga tentu juga adalah karakter yang berbasis pada suara ya, dan juga karakter yang lain gitu ya. Jadi ini informasi-informasi yang kita bisa gali dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Oke. Untuk mahasiswa atau juga mungkin rekan-rekan dosen ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan apa yang tadi sudah dipaparkan ya. Jadi bagaimana tadi ya, kalau Tarsius kan tidak di Jawa tidak ada ya Pak Zul ya. Di Jawa memang tidak ada, Kang. Jadi Ya. biasanya cuma di Sumatera sama Kalimantan. Ya, jadi ini sisi keunikan ya dari sisi biogeografi ya. Jadi kalau di Jawa tuh adanya kukang gitu ya, lebih besar daripada Tarsius. Gitu Iya. ya. Ya, jadi Kalau kukang dia biasanya mainannya di ultrasonik ya. Suaranya ya, di rentang ultrasonik dan itu juga bisa kita deteksi. oke. Ya. Oke, silakan dari mahasiswa atau mungkin dari rekan-rekan yang lain silakan. Dari mahasiswa etologi lebih dulu coba. Mana? Ada yang hadir? Etologi ini semester 7 rata-rata, Pak Zul. Ya, jadi Siap. sudah fokus ke tugas akhir. Silakan. Juga dibuka buat yang lain ya, untuk yang keanekaragaman vertebrata. Ya. Jadi terus kemudian juga untuk ekologi umum gitu ya. Silakan. Atau mungkin pertanyaannya gimana tadi bikin presentasi yang ada gambar petanya bergerak gitu misalnya. Oke, silakan.
mahasiswa sekalian, ya, jadi momen yang ini belum tentu bisa berulang kesempatannya ya, jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dipersilakan. Oke, Anissa Fitri Kamila, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Izin bertanya kepada Bapak Zulianto. Terkait alat yang Bapak gunakan, itu kan bernama alat Audiomood ya Pak. Nah itu apakah saat ketika Bapak ingin mengambil data terkait suara-suara Tarsius itu, alat tersebut itu selalu dibawa atau bagaimana ya Pak? Karena melihat tadi penjelasan dari Bapak, alat tersebut itu bisa merekam hingga 1 bulan gitu, 1 bulan lamanya. Nah selain itu, saya juga ingin bertanya Pak terkait alat tersebut itu apakah bisa digunakan untuk semua jenis hewan ya Pak? Terima kasih banyak Bapak. Jadi termasuk hewan amfibi, reptil, ataupun mamalia lainnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Anissa Fitri. Ya, ya Pak Zul. Jadi ini pertanyaannya lebih ke alat ya. Eh, Bagaimana penggunaannya, terus kemudian apakah juga bisa digunakan untuk hewan yang beragam itu. Silakan Pak Zul. Terima kasih atas pertanyaannya, Nisa. Sebenarnya tidak terbatas pada audio mode gitu ya. Untuk saya tadi, kenapa saya tampilkan audio mode, saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa alat yang bisa kita pakai untuk merekam secara otomatis. Tapi kalau memang, Pak, kalau gitu kita harus beri audio mode dulu atau gimana? Tidak demikian. Adik-adik kalau memang punya alat perekam seperti handphone misalkan, itu juga bisa kita gunakan untuk analisis suara. Tapi memang hasil yang akan diperoleh dari handphone itu tentu akan berbeda dengan alat-alat perekam yang lain ya, yang mungkin dikhususkan untuk merekam. Ya mungkin ada juga yang sering buat konten YouTube itu juga bisa dipakai untuk penelitian ini gitu ya. Jadi bedanya adalah tadi untuk audio mode itu eh, kita cukup taruh alat itu di hutan dan dia akan memprogramkan secara otomatis gitu. Jadi kita cukup letakkan dia. Kalau alat perekamnya manual kan kita harus datang dulu ke tempat itu, nyalakan di waktu, kalau bayangkan kalau misalkan kita harus datang jam 5 subuh seperti yang saya lakukan di awal ya. Jadi saya jam 4 subuh itu sudah naik ke gunung untuk merekam hewan tadi karena saya masih pakai manual. Alat yang manual tadi jam 4 subuh sampai jam 5 harus sudah ada di standby di tempat hewan tersebut bersuara. Tapi itu opsional. Kalau memang kita belum punya device seperti yang tadi saya bilang, ya kita bisa gunakan alat-alat yang kita punya. Di yang paling recommended adalah perekam Zoom H1N itu sekitar 1 jutaan. Kita bisa beli di toko ijo, bisa di Tokopedia maksud saya, atau di beberapa market store ya di uh, toko online gitu ya. Tapi yang harus dipastikan adalah kualitas rekamannya itu dalam bentuk WAV ya. Audio extension filenya dalam bentuk WAV, bukan MP3. Karena kalau MP3 dia akan terkompresi datanya, sehingga susah untuk kita analisis gitu ya. Kemudian apakah dia bisa merekam semua suara? Tergantung alat yang kita gunakan. Jadi biasanya kalau alat-alat seperti yang handphone, smartphone ya, kemudian alat-alat perekam yang untuk konten itu biasanya dia terbatas sampai pada 24 kHz. Jadi suara yang dia bisa tangkap itu sampai suara audible, suara yang bisa dengar oleh manusia. Termasuk di rentang sekitar 20 kHz ya. Itu masih bisa ditangkap. Tapi kalau adik-adik, jadi biasanya hewan-hewan katak, burung itu masih berada di rentang antara 3 kHz sampai 5 kHz. Jarang sekali ada yang di atas 10 kHz. Begitu juga dengan katak maupun hewan-hewan lain, itu biasanya dia mainannya di bawah itu. Kalau ada mau menggunakan atau mau merekam suara kelelawar ya untuk lokomosinya, kemudian kukang, itu biasanya dia berada di
range di atas 24 kHz, itu sekitar 60 sampai 100 kHz, dan itu alat yang kita gunakan juga mesti lebih peka dan ada alat khusus. Cuman tadi di audio mode itu kita bisa pakai untuk merekam sampai di rentang 20 di rentang ultrasonik tadi, itu kita bisa gunakan. Jadi tidak terbatas hanya pada tarsius, semua hewan selama dia bisa kita dengar, kita bisa analisis, itu bisa dilakukan analisis spektrogramnya. Mungkin demikian, Anissa. Oke, apakah terjawab pertanyaannya, Anissa? Iya, Bapak, terjawab. Oke, Terima kasih banyak, Bapak. nanti alatnya bisa dicari ya, ininya ya, Pak Zul ya. Jadi kalau misalnya, jadi ini menariknya kita tidak harus menunggu ya, menunggu Iya. selama sekian waktu gitu ya. Jadi ya alatnya disimpan ya di tempat yang tentu saja tersembunyi dari manusia, karena ini jadi hama yang lain ini kalau ada manusia gitu ya. Ya, jadi disimpan ya, terus kemudian pada waktu tertentu kita bisa ambil gitu ya. Oke, Pak Zul, dari mahasiswa sebelum saya lanjut ke berikutnya, ke apa sesi berikutnya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan mungkin, silakan. Yang bertanya dapat A, harus seperti itu Pak Zul ini. Jadi jadi yang bertanya dapat A dengan catatan ya, UTS-nya bagus, ya tugasnya bagus, UAS-nya bagus. Oke, silakan. Dari Bu Dian, mungkin Bu Dian hadir, Bu Dian. Ada yang ngangkat tangan Oke, nih. ada. Oke, Siti Solihah Maulida, silakan. Ya Bapak, sebelumnya mohon maaf ya Pak, off-cam karena kamera laptopnya tidak bisa menyala. Di sini saya ingin bertanya ke Pak Zulianto terkait apakah bentuk suara akustiknya itu kan berbeda ya Pak, setiap daerahnya ada yang perbedaan ataupun ada yang perpaduan. Nah, apakah hal itu karena persebarannya kah, dikarenakan persebarannya, atau memang terpengaruhi oleh lingkungan di mana tarsius tersebut berada gitu Pak. Terima kasih Pak pertanyaan. Baik, terima kasih. Oke, silakan Pak Zul. Baik, kalau kita pelajari ilmu etologi, kita akan pelajari bahwa bentuk komunikasi hewan itu memang terprogramkan. Jadi hewan itu tidak secara naluri ya, dia akan selalu membentuk pola komunikasi yang diturunkan secara turun-temurun gitu ya. Jadi biasanya itu ada hubungannya dengan jentik, dan setiap bentuk komunikasi itu secara apa ya? Secara biologis bisa dikenali oleh hanya pasangan yang sama. Jadi biasanya kalau kita belajar dari kasusnya Tarsius itu dia tidak hanya akan mengeluarkan bentuk suara yang seperti yang saya tampilkan tadi, dia juga akan mengeluarkan berbagai macam bentuk suara yang itu menjadi tanda buat kelompoknya. Jadi Tarsius itu biasanya mereka hidup berkelompok sekitar 3 sampai 4 individu dalam satu kelompok, dan biasanya ketika ada ancaman, ada predator atau ada apapun yang mengancam kelompok tersebut, biasanya si betina akan mengeluarkan suara yang spesifik, suara yang spesifik. Sama halnya dengan burung juga ya, ketika satu jenis burung itu dia akan mengeluarkan berbagai macam jenis vokalisasi, dan itu biasanya tergantung pada situasi atau peruntukannya. Contoh ketika dia untuk mating, dia akan keluarkan suara dengan variasi yang berbeda. Kemudian ketika dia untuk fight atau untuk
menghindari predator, dia akan mengeluarkan bentuk yang lain, alert dan sebagainya. Jadi biasanya pada bentuk komunikasi hewan tersebut itu sangat bervariasi, cuman memang setiap spesies itu kita bisa batasi, kita bisa identifikasi mana yang panggilan untuk alertnya, mana untuk yang untuk reproduksinya dan sebagainya. Itu kita bisa identifikasi manual. Tapi memang akan butuh waktu yang lama untuk mempelajari mana sih sebenarnya bentuk alertnya, bentuk reproduksinya dan sebagainya. Tapi itu dengan ketekunan kita akan bisa tahu sendiri. Dan biasanya ciri khas dari masing-masing komunikasi itu tergantung pada situasinya. Jadi kita tanpa kita harus lihat secara langsung, biasanya komunikasi-komunikasi yang terjadi secara dadakan itu menandakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan hewan tersebut, dan komunikasi yang akan terus menerus berulang dan sering dikeluarkan itu merupakan komunikasi yang merupakan komunikasi penandanya biasanya. Kalau dalam Tarsius itu komunikasi yang seperti yang saya bilang tadi, alert dan beberapa bentuk komunikasi itu dia akan muncul, tapi frekuensinya jarang dibandingkan dengan frekuensi kemunculan dari vokalisasi penanda yang kita bisa gunakan. Mungkin demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Zul. Dari yang lain silakan. Pak Zul, ini kalau tadi menarik tuh yang di slide yang agak akhir ya. Jadi yang bagaimana alat itu bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sampai kemudian ada paling tidak gitu ya, diperkirakan ada sekian ratus spesies gitu ya. Nah jadi mungkin nanti bisa ditampilkan Pak Zul ininya. Jadi yang oke, nah yang ini. Ya, jadi ini saya pikir ini menarik ini. Jadi kita bisa mengklasifikasi ya, mengklasifikasikan jadi fauna berdasarkan pada waktu aktif ya. Terus kemudian juga dari jumlah jenisnya. Ya. Nah ini data seperti ini Pak Zul untuk yang sampai kepada puncak, kalau di sini kan 130 spesies gitu ya. Ini bisa dilakukan selama berapa kali pengambilan data ini? Kalau untuk misalnya untuk kasus ini. Saya tidak tahu pasti ya, karena ini datanya saya ambil dari internet. Tapi memang pada kasus analisis akustik itu semakin banyak ulangan semakin baik. Saya kemarin itu minimal sebulan lah kita bisa dapat pola seperti ini. Karena kadang-kadang ada beberapa burung atau beberapa hewan yang kemudian bersuara kemudian hilang lagi pada episode yang lain atau pada rekaman yang lain. Jadi minimal dalam durasi sebulan kita bisa dapat data seperti ini. Ya, jadi ini sampai kepada ini ya, kalau kita buat ininya gitu. Jadi perkiraan ke jumlah spesies maksimum ya yang ada di satu lokasi itu ya. Benar. Dan waktu aktifnya juga ya. Jadi dari yang crepuscular ya, nocturnal dan diurnal ini. Benar. Ini menarik sekali ini. Nah, yang daripada kita mengukur seperti halnya kita mengukur mengukur seperti indeks Shannon winner dan sebagainya, ini juga bisa dipakai untuk Shannon winner ya. Jadi untuk sebagainya. Indeks kekayaan jenisnya ya, Pak Zul. Iya, tapi based on akustik, bukan based on visual gitu ya. Apalagi kalau misalnya hibrid ya dengan misalnya kamera trap gitu ya. Iya, itu informasinya wah luar biasa. Baik yang bersuara atau yang tidak bersuara gitu ya Pak. Benar sekali.
Sehingga ini sangat Oke, terima kasih Pak Zul. Dari mahasiswa masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin ini juga sebenarnya ada juga dari perguruan tinggi yang lain nih Pak Zul. oh Selain iya. dari Untirta ya, di data registrasi yang kita himpun. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan ya, atau ada mungkin ada rencana misalnya kenapa tidak gitu ya melakukan penelitian berkaitan dengan bioakustik. Jadi nanti pembimbing pembimbingnya bisa Pak Zul nanti ya. Siap, Oke, siap. Oke, silakan. Lama diizinkan. Ya, masih ada? Silakan dari mahasiswa. Tidak ada. Oke, demikian ya rekan-rekan sekalian ya, rekan dosen dan juga mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan kuliah tamu ya. Ini kuliah perdana untuk kelompok rumpun bidang ilmu ekologi dan konservasi Pak Zul. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Oh, siap, siap. di lain kesempatan ya kita bisa bertemu ya, bisa bersilaturahmi ya. Ya meskipun ya lewat media daring ini gitu ya. Oke, dan di kesempatan ini ya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber ya, Bapak Dr. Zulianto Zakaria MSI ya, yang tadi sudah memberikan paparan ya, jadi bagaimana penelitian yang beliau lakukan gitu ya, dan juga hal-hal yang kita lesson learned ya. Jadi beberapa hal yang kita bisa ambil ya, dan tidak hanya pada kasus di Sulawesi ya, tapi juga kita bisa ambil atau juga lakukan penelitian sejenis ya di Banten misalnya gitu ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada jurusan pendidikan biologi yang sudah memfasilitasi jalannya kuliah tamu pada kesempatan pagi ini ya. Dan ini izinkan saya untuk menyampaikan ya, jadi sertifikat ya. Oke, sudah kelihatan ya. Wah, terima Ya, kasih. Terima kasih banyak ini Bu ya, eh, Bu Iing ya. Bu Iing ya, Ya, Bu Bu. Sukjur. Terima kasih Ya, sudah memfasilitasi kami. ya, Alhamdulillah ini sudah sangat penting buat kami untuk ya. IKU ya. Oke, jadi ini kerjasama kita mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya, Pak Zul ya, dan juga di kesempatan yang lain ya, dan Ya, Insya Allah. mudah-mudahan juga tidak bosan untuk berbagi dengan kami di sini ya. Jadi Insya Allah kita tidak. sama-sama belajar, dan juga ini kan eh, lintas ini ya, lintas pulau ya, Jawa dan Ya, Sulawesi ya. Oke, eh, demikian ya. Jadi untuk perkuliahan ya, kuliah tamu kita pada pagi hari ini ya. Jadi saya tidak menyimpulkan ya, jadi tidak menyimpulkan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Zul ya, tapi secara umum ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya, jadi bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi hal yang istimewa ya. Ketika apa? Ketika kita melihat ya insight ya dari apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita belajar dari lingkungan sekitar ya. Terus kemudian juga Betul. Kalau menindaklanjutinya ya dengan belum dengan penelitian gitu ya, dan itu menjadi kontribusi yang saya kira ini tidak akan terputus ininya gitu ya. Jadi karena ketika kita melakukan penelitian terus kemudian mempublikasikannya, ini menjadi kontribusi yang akan terus bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan ya, terutama yang terkait dengan bidang kita ya. Terima kasih Pak Zulianto Zakaria dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Dan nantikan episode kuliah tamu
yang akan datang gitu ya, berikutnya gitu ya. Jadi sebelum ditutup ya, jadi kita ambil gambar dulu ya. Silakan diaktifkan mode kameranya. Oke, ini di laman yang pertama ya, di screen yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Siap-siap yang kedua. Oke. Oke, yang kedua ini silakan diaktifkan mode kameranya. Putri Nurhaliza, Tia Salsa, Eli Setiawati, Sabrina ini belum aktif nih. Ya. Oke, 1, 2, 3. Siap-siap slide yang ketiga. Di slide yang ketiga lagi ya. Yang apa di room yang ketiga. Ya. Oke, ini belum pada dibuka ini kameranya. Upi, Ratu Hanifah, Dinda Lilia, Dina Amalia, Ratu Zulfi. Mode kameranya belum aktif. Oke. Nah, ini ada dosen dari luar juga nih Pak Zul nih, pemerhati ekologi nih Pak Yopi Haryandi. Wah, Ya, Pak Yopi mantap Pak diaktifkan Yopi. kameranya nih. Ini Nah, Pak ornitologis. Yopi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Zulianto Zakaria dan juga Bu Dr. Iing Dwi Lestari ya, sebagai sektur yang sudah memfasilitasi jalannya kuliah tamu pada kesempatan hari ini ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Zulianto Zakaria MSI ya, dari Universitas Negeri Gorontalo yang sudah berkenan berbagi pada kesempatan kuliah tamu di hari ini ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa berlanjut ya Pak Zul ya dan juga rekan-rekan semuanya ya. Dan dengan mengucap hamdalah ya, mari kita tutup kuliah tamu kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Di kasih sana semuanya. sudah siang ya, sudah siang di sana ya. Sudah zuhur, jar Ya, zuhur. ya. Oke. Terima kasih Izin live Pak ya Zul. Kang ya. Ya, silakan. Terima kasih. Oke. Udah selesai ya? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live.